Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurunisa dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan sedikit menjawab pertanyaan UAS. Nomor 1 tentang psikologi umum. Di sini terdapat gambar psikologi. Terbagi menjadi dua kata, yaitu psyche dan logos. Psyche artinya jiwa, logos ilmu pengetahuan. Jiwa atau ilmu pengetahuan itu menjadi ilmu jiwa atau gejala kejiwaan atau perilaku. Atau secara singkatnya yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Sedangkan secara panjangnya yaitu salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Kedua, tentang emosi. 1. Pengertian emosi. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitasnya dari emosi, yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. Hal itu dibarengi dengan dua aspek yang lain, yaitu adanya daya pikir kognitif dan fisikomotorik atau konatif. Pengetahuan yang mendalam tentang emosi sendiri menjadi salah satu cara untuk meningkatkan dan mengembangkan kematangan emosi diri. Seseorang cenderung memiliki sifat negatif terhadap emosi dan tidak mengetahui emosi apa yang sedang ia rasakan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai aspek emosi ini. Pada hakikatnya, emosi ini merupakan gambaran dari perasaan manusia saat menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Yang berbeda. Hal itu wajar, karena emosi ini merupakan reaksi alamiah manusia terhadap berbagai kondisi yang nyata. Maka sejatinya tidak ada emosi yang baik maupun yang buruk. Sumber-sumber emosi. Dalam pemahamannya ada beberapa sumber emosi, diantaranya 1. Kualitas tidur, 2. Kepribadian, 3. Olahraga, 4. Suasana hari dalam seminggu dalam sehari, 5. Stres, 6. Gender, 7. Usia, 8. Aktivitas sosial. Macam-macam emosi. 1. Emosi positif, seperti perasaan bahagia, gembira, senang, dan cinta. 2. Emosi negatif, seperti perasaan takut, sedih, cemas, dan marah. Emosi yang menggambarkan perasaan sedih, kaget, marah, dan gembira merupakan emosi yang mendekati kesamaan yang lebih universal atau umum. Akan tetapi, perasaan emosi takut, cinta, muak, jijik merupakan emosi yang lebih bersifat khas atau khusus tergantung budayanya. Fungsi emosi. 1. Bertahan hidup atau survival, yaitu emosi dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Dalam hal ini, emosi dapat memberikan kekuatan manusia untuk mempertahankan dirinya dari gangguan atau rintangan hidupnya. 2. Emosi sebagai pembangkit energi. Dalam kehidupan, emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Misalnya perasaan kasih sayang dan cinta. 3. Emosi sebagai pembawa pesan. Biasanya, emosi mampu memberi tahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang kita sayangi dan cintai, sehingga mampu melakukan apa yang sesuai dengan perasaan yang kita rasakan mereka saat itu. Kepribadian manusia terbentuk. 1. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Meski terlahir kembar, setiap individunya selalu memiliki perbedaan, baik sifat maupun ciri dan tingkah lakunya. Kepribadian adalah suatu kesatuan banyak yang diarahkan kepada tujuan tertentu dan mengandung sifat khusus individu. Hanya individu tersebut yang bisa menentukannya.
Kepribadian ini bukan hanya melekat pada diri seseorang, namun merupakan hasil dari suatu pembentukan yang lama dalam suatu lingkungan kultural. Teori kepribadian. 1. Cermin diri. Dari gambaran atau cermin diri yang diberikan orang lain kepada kita membentuk kepribadian diri. 2. Generalisasi orang lain. Setiap orang meyakini bahwa orang lain memiliki harapan terhadap perilaku kita. Harapan itu membuat kita benar-benar seperti yang menurut kita sesuai dengan harapan orang lain. 3. Konflik individu dan masyarakat. Kepribadian terbentuk sebagai akibat konflik mendasar dan abadi antara individu dengan masyarakatnya. Jiwa seseorang terdiri atas 3 bagian, yaitu id, superego, dan ego. Faktor-faktor pembentuk kepribadian. 1. Faktor prenatal atau prakelahiran. Seorang anak berada dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari. Selama itu, beberapa hal dapat mempengaruhi perkembangannya. 2. Faktor biologis. Faktor biologis berpengaruh dalam membentuk beberapa ciri kepribadian seseorang, namun tidak menentukan semuanya. 3. Faktor geografis. Faktor geografis ini mampu membentuk kepribadian seseorang dalam hal ketekunan, ambisi, kejujuran, kriminalitas, dan kelainan. Sekian yang bisa saya jawab dari pertanyaan UAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.